أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sahabat Tazkiyah Mengaji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar lagi yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat pada yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Tazkiyah Mengaji rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insyaallah penuh mubarakah ini kembali kita mengaji kajian pada kesempatan ini, yaitu tentang hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kelima, yaitu larangan perbuatan bid'ah di dalam agama. Hadis Rasulullah SAW, hadis yang kelima, an Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Fi riwayatin ukhra, fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Ummu Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam suatu urusan agama dan itu bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka perkara itu ditolak atau tidak sah. Dan yang lain diriwayat oleh Muslim, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dan tidak ada landasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak atau tidak sah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang disampaikan, hadis kelima Arba'in An-Nawawi ini, yaitu tentang perkara yang baru di dalam agama, atau sering kita dengar dengan kata bid'ah. Bid'ah itu dari bahasa Arab, bada'a yabda'u, yaitu sesuatu yang baru, yang mengada-ngadakan, dalam bahasa ilmiahnya berinovasi. Jadi sesuatu yang baru dalam perkara agama
yang tidak ada landasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkara itu ditolak ya. Seperti dalam ibadah ya. Dalam ibadah, maka jika ibadah itu tidak ada landasannya, dalilnya dari hadis ya, dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut tertolak ya. Sebagaimana kita sholat sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan rakaatnya, maka tidak boleh kita mengada-ngadakan atau merubah ya rakaat sholat atau waktu sholat yang kita kerjakan. Namun bid'ah ini juga ada dalam hal dunia. Kalau bid'ah atau inovasi dalam dunia itu dibolehkan ya, bahkan dianjurkan, karena Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu minni bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui masalah perkara dunia daripada aku sendiri. Jadi yang tidak boleh dalam agama itu adalah sesuatu yang bid'ah ya. Tetapi kalau dalam hal duniawi, bid'ah itu sesuatu yang baru itu tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Jadi dari hadis ini ya, kita harus senantiasa dalam beribadah sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menyimpang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangan pula kita gampang membid'ahkan atau menyalahkan ya suatu kelompok. Misalnya kita belum mengetahui dalil tersebut, kemudian kita gampang membid'ahkan. Tetapi kalau sesuatu yang akidah, itu baru boleh, harus kita perbaiki dan harus kita perbaiki dan kita melaksanakan ibadah sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa diambil ibrah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita kepada sesuatu hal yang baik ya, menjalankan suatu ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jauh dari perkara bid'ah. Afu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.